Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Niputu Krisna Putri dengan NIM 258151104 dari Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Supply Chain Material berbasis web pada Ilot Properti Bali. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah material merupakan salah satu sumber daya utama dalam proyek konstruksi yang berpengaruh terhadap biaya, waktu, dan mutu proyek. Pengelolaan supply chain material yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan pengadaan, kesalahan pencatatan stok, serta terganggunya koordinasi antar pihak. Ilot Properti Bali masih melakukan pengelolaan material secara manual menggunakan berbagai media pencatatan, sehingga informasi belum terintegrasi. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pengembangan sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan material secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan material. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana kondisi dan permasalahan pengelolaan supply chain material pada Ilot Properti Bali saat ini. Dan yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengguna pada Ilot Properti Bali. Dengan tujuan penelitian, menganalisis kondisi dan permasalahan pengelolaan supply chain material pada Ilot Properti Bali, serta merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen konstruksi, khususnya pada bidang sistem informasi manajemen supply chain material. Kemudian, manfaat praktisnya membantu pihak kontraktor atau manajemen proyek konstruksi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan material melalui sistem yang terintegrasi, serta mempermudah koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan manfaat teknologi, menghasilkan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang mampu mengintegrasikan data material secara real-time dan mendukung pengelolaan material yang lebih efektif. Kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan konsep, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan sistem informasi manajemen supply chain material. Pada penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka, di antaranya yang pertama, manajemen proyek konstruksi, manajemen material, manajemen persediaan atau inventory, supply chain management atau SCM, supply chain material pada konstruksi, alur rantai material dalam proyek konstruksi, serta sistem informasi berbasis web. Manajemen supply chain material merupakan proses pengelolaan aliran material mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan material yang tersedia agar tersedia tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan proyek. Adapun alur dari supply chain material ini, yang pertama adalah Material Requirement Planning atau MRP, yaitu perencanaan kebutuhan material berdasarkan rencana proyek. Selanjutnya, ada purchase request atau PR, yaitu pengajuan permintaan material sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya ada purchase order, di mana pemesanan material kepada supplier berdasarkan PR yang telah disetujui. Selanjutnya ada supplier management, yaitu pengelolaan data supplier dan monitoring kinerja supplier. Selanjutnya ada receiving material, yaitu penerimaan material dari supplier dan dan pemeriksaan kesesuaian material. Selanjutnya ada inventory management, yaitu penyimpanan dan pengelolaan stok material secara akurat dan real time. Selanjutnya ada distribution material, yaitu distribusi material ke lokasi proyek atau unit kerja yang terkait. Dan yang terakhir ada material usage report, yaitu pelaporan penggunaan material untuk evaluasi dan pengendalian. Sistem informasi berbasis web dipilih karena mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan material dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. Sistem ini mendukung penyimpanan data secara terpusat, penyajian informasi secara real-time, serta mempermudah koordinasi antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan supply chain material. Keunggulan sistem berbasis web ini, yang pertama, dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet maupun intranet. Data yang tersimpan dalam satu basis data, informasi dapat diperbarui secara real-time, mempermudah koordinasi antar
project manager, purchasing, gudang, dan manajemen, serta mengurangi kesalahan pencatatan akibat proses yang dilakukan secara manual, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari kondisi existing di mana pengelolaan supply chain material masih dilakukan secara manual, pencatatan data material masih terpisah dan tidak terintegrasi, informasi stok dan pengadaan tidak real time, serta monitoring material sulit dilakukan. Permasalahan yang terjadilah miscommunication antar pihak, kesalahan pencatatan data material, keterlambatan pengadaan material, kesulitan memantau stok dan aliran material, informasi material tidak akurat dan tidak terpusat. Jadi, analisis kebutuhan sistemnya itu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dilanjutkan dengan melakukan analisis proses bisnis pengelolaan material. Selanjutnya, melakukan identifikasi kebutuhan pengguna serta analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dengan solusi yang diusulkan yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang terintegrasi untuk mendukung seluruh proses pengelolaan material. Dengan hasil yang diharapkan, data material dapat terintegrasi dan akurat, informasi material real-time, monitoring material lebih mudah, serta koordinasi antar pihak menjadi meningkat, dan pengelolaan supply chain material menjadi lebih efektif. Kemudian, untuk konsep penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi objek penelitian, di mana dilakukan pada Ilot Property Bali yang mengambil beberapa proyek villa yang ada di Bali. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem yang dikembangkan menggunakan metode prototype, kemudian diuji dengan black box testing dan user acceptance test atau UAT. Hasil akhir penelitian ini adalah sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu research and development. Karena tujuannya penelitian ini bukan hanya untuk menganalisis permasalahan, tetapi juga menghasilkan sebuah produk yang berupa sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web. Metode pengembangan yang digunakan adalah prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengguna terlibat secara langsung dalam proses pengembangan, sehingga sistem yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui proses evaluasi dan penyempurnaan secara bertahap. Objek penelitian ini adalah Ilot Property Bali dengan fokus pada proses pengelolaan supply chain material pada beberapa proyek villa. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan material agar menjadi lebih akurat, efektif, dan terintegrasi. Kemudian, untuk metode pengembangan sistem yang tadi saya jelaskan menggunakan sistem prototype, adapun tahapannya yang pertama adalah communication, di mana communication ini terdiri dari mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian quick planning, yaitu menentukan ruang lingkup sistem, kebutuhan fungsional, serta modul yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada modeling, yaitu merancang sistem menggunakan UML, IRD, database, dan desain antarmuka atau UI. Selanjutnya, construction prototype, yaitu mengembangkan prototype sistem berbasis web menggunakan PHP native dan MySQL. Selanjutnya, yang terakhir ada deployment and feedback, yaitu melakukan pengujian menggunakan black box testing dan user acceptance test atau UAT, kemudian melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna. Nah, selanjutnya ada perencanaan sistem. Jadi, perencanaan sistem ini dilakukan sebagai dasar dalam pengembangan sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna, alur proses, struktur data, serta hubungan antar komponen sistem sebelum tahap diimplementasikan. Adapun tahap dari perancangan ini yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan pengguna dari proses bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya ada use case diagram, yaitu mengidentifikasi aktor yang terlibat dan fungsi yang disediakan oleh sistem.
Selanjutnya ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur proses bisnis pada setiap fungsi sistem. Selanjutnya, sequence diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Yang kelima, ada kelas diagram, yaitu menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Selanjutnya, ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam database. Dan yang terakhir, desain database dan user interface, yaitu merancang database, MySQL, dan tampilan antarmuka pengguna atau UI. Sistem informasi manajemen supply chain material berbasis web ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan material, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penggunaan material di proyek secara terstruktur, real-time, dan terkontrol. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengguna mengajukan purchase request atau PR sebagai dasar permintaan material. Selanjutnya, bagian purchasing membuat purchase order atau PO dan mengirimkannya kepada supplier. Setelah material diterima, data penerimaan dicatat di dalam sistem dan secara otomatis memperbaharui stok pada modul inventory. Material kemudian didistribusikan ke lokasi proyek sesuai dengan kebutuhan, dan setiap penggunaan material dicatat melalui material usage report. Seluruh data tersebut dapat dipantau oleh manajemen secara real-time sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan fungsi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ada dua pengujian sistem yang dilakukan. Yang pertama ada black box testing, yaitu dengan tujuan untuk menguji seluruh fungsi sistem berdasarkan kebutuhan fungsional tanpa melihat kode program. Adapun fitur yang diuji yang pertama login, master data, purchase request, purchase order, supplier, receiving material, inventory management, distribution material, dan material user report. Hasil yang diharapkan yaitu seluruh fitur berjalan sesuai dengan fungsi, input dan output sesuai dengan kebutuhan, tidak ditemukan kesalahan fungsi pada sistem. Kemudian yang kedua ada User Acceptance Test atau UAT dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem oleh pengguna serta memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Adapun respondennya yang pertama ada Project Manager, Purchasing, Gudang, dan yang terakhir ada Admin. Adapun aspek yang dinilai yaitu kemudahan penggunaan sistem, kesesuaian fungsi sistem, kemudahan memperoleh informasi, tampilan antarmuka, serta kepuasan pengguna. Hasil yang diharapkan yaitu sistem mudah digunakan, sistem memenuhi kebutuhan pengguna, serta sistem layak untuk diimplementasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga usulan proposal ini dapat diterima. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om.